Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Segera setelah memutuskan, Ya Zongyun membawa Ya Fei beserta 100 anak bawahannya, dan juga para ahli penjaga kepulauan eksekusi abadi di Lautan Darah Abadi, itu untuk pergi ke kediaman Daois Kyushui. Ya Zongyun dan Ya Fei tidak mengatakan mengapa mereka akan mencari Daois Kyushui, tetapi kerumunan orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal masih menantikannya, dan juga ingin tahu kekuatan dari kepala 9 dewa ini. Karena bagaimanapun juga, pria tua itu adalah orang terkuat kedua di Kepulauan Eksekusi Immortal. Adapun Ya Fei saat ini, wajahnya itu dipenuhi dengan kepuasan. Dia yang harus menanggung kemarahan dari Kyushui Fuyan, kini sudah memiliki kesempatan untuk membalas dendam secepat mungkin. Dia benar-benar sudah tidak sabar untuk melihat reaksi ketakutan seperti apa yang Kyushui Fuyan tampilkan nanti. Bang! Gemuruh gemuruh gemuruh. Namun seketika, tepat ketika mereka mulai bergerak dan sebelum mereka tiba di pulau terapung tempat Kyushui Fuyan berada, sebuah ledakan tiba-tiba datang dari langit malam. Mengangkat kepala mereka dan melihatnya, wajah semua orang kehilangan semua warnanya. Wajah mereka dipenuhi syok, dan di dalam mata mereka yang melebar, ini tidak lain hanyalah rasa takut. Menjerit. Pada saat itu, banyak orang yang tidak memiliki kekuatan mental mulai berteriak. Beberapa dari mereka bahkan ada yang menjerit dengan sangat keras. Pada saat itu juga, di atas langit 9 surga, dan di dalam air mata yang sangat besar itu, sebuah tangan besar ilusi yang menutupi langit membanting dari atas. Tangan itu sesekali muncul dan menghilang. Simbol terua berputar-putar di sekitarnya, dan itulah yang membuatnya sulit untuk menentukan, apakah sebenarnya tangan itu. Namun sesuatu yang tidak dapat disangkal adalah, bahwa semua orang merasakan aura mengerikan, yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang berasal dari tangan besar itu. Gemuruh 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 gemuruh. Dalam sekejap, tangan yang besar itu melesat ke bawah. Semua orang bisa dengan jelas melihatnya, ruang yang dilintasi oleh tangan itu runtuh inci demi inci. Satu demi satu, bintang-bintang berhamburan, dan bertepatan dengan kehancuran bintang-bintang, langit yang penuh dengan meteor juga mulai runtuh. Pada saat itu, langit tampaknya telah runtuh. Orang tidak bisa lagi melihat matahari, bulan, ataupun bintang. Mereka hanya bisa melihat pecahan ruang. Namun demikian, bumi belum memasuki kegelapan yang tak berujung. Justru sebaliknya, itu menjadi lebih cerah. Alasan kenapa bisa seperti itu adalah, karena langit dipenuhi oleh meteor. Ada banyak sekali dari meteor-meteor itu, dan setiap bentuk meteornya memiliki setidaknya satu benua. Setiap meteor itu menyala seperti api neraka yang mengamuk, dan itu adalah neraka mengamuk yang menerangi bumi. Meteor itu mencerahkannya menjadi merah menyala dari gelap gulita, dan mencerahkan lautan darah abadi yang berwarna merah darah, hingga sama menyilaukannya seperti magma. Lautan darah abadi yang selalu tenang, kini tidak lagi tenang mulai saat ini. Lautan itu bergelembung seperti lava gunung berapi. Gawat, kiamat benar-benar telah tiba. Semua orang, cepat lari! Teriak orang-orang. Melihat itu, semua orang mulai ketakutan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain, dan reaksi pertama yang mereka miliki adalah melarikan diri. Melarikan diri kemana? Bahkan jika mengesampingkan tangan besar ilusi yang secara bertahap turun dan menutupi seluruh langit, hanya dengan meteor yang ada di mana-mana, cakupan seeyangannya sudah menutupi seluruh wilayah Laut Timur. Kemana mereka bisa melarikan diri? Kakek, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ya Fei. Ya Fei sudah kehilangan hasratnya untuk membalas dendam setelah melihat kejadian itu. Dia yang biasanya sombong, saat ini juga memiliki wajah sepucat kertas, dan itu adalah efek dari ketakutannya. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar, dan seperti anak kecil, dia tetap berada dalam pelukan kakeknya, dan tidak berani bergerak sama sekali. Cucuku sayang, kamu jangan takut. Dengan kakek di sini, bahkan jika aku sudah menghembuskan nafas terakhirku,
Aku pasti akan membuatmu tetap aman, balas Ye Zongyun. Dengan satu tangannya Ye Zongyun dengan erat memeluk Ye Fei, lalu pada saat yang sama, tangannya yang lain meletakkan formasi spiritual emas. Formasi spiritual emasnya tidak menutupi semua orang yang ada di sana, tapi itu hanya menutupi dirinya dan Ye Fei. Terlepas dari bagaimana orang lain dari Kepulauan Eksekusi Immortal memohon, dia tidak mau membiarkan siapapun untuk masuk. Alasan dia melakukan itu adalah, karena dia tidak ingin menyebarkan lebih banyak kekuatannya untuk melindungi orang lain. Karena pada saat itu, dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri dan cucunya. Dengan demikian, meskipun formasi spiritual yang diletakkan Ye Zongyun saat ini tidak memiliki area yang terlalu besar, tapi formasi itu terbentuk dengan keseluruhan dari kekuatan spiritualnya. Formasi itu hampir menghabiskan semua kekuatan bela dirinya, karena dalam situasi itu, dia benar-benar tidak berani menahan apapun. Akhirnya, dengan kekuatan penuhnya, ia berhasil membuat menara emas kecil yang tingginya kurang dari 5 meter, dan lebarnya 2 meter. Meskipun menara itu tidak terlalu besar, tapi menara itu berisi kekuatan formasi spiritual yang sangat kuat. Itu adalah formasi pertahanan terkuat yang dimiliki Ye Zongyun. Bang! Gemuruh-gemuruh. Tapi ketika formasi itu berhasil dibuat, suara yang bahkan lebih memekakkan telinga dari guntur, itu segera terdengar dari kejauhan. Pada saat yang sama, udara mulai bergetar hebat, dan lautan darah abadi di bawah seperti panci panas yang meledak. Air mulai melonjak ke langit, dan semuanya dalam kekacauan. Bang bang bang, bang bang bang. Setelah itu, ledakan tanpa henti segera terdengar, dan suaranya semakin dekat. Ye Fei dan Ye Zongyun kemudian bisa melihat dengan jelas bahwa, itu adalah meteor yang jatuh dari langit. Dan ternyata, meteor itulah yang membuat ledakan. Di belakang meteor itu ada ekor api, mereka semua turun dari langit. Setelah menabrak tanah, mereka akan meledak, dan menjadi gelombang kejut yang sangat ganas, bahkan mendorong riak keluar dalam bentuk melingkar. Riak-riak itu kemudian menjadi tak terhentikan, itu ketika mereka melewati daerah-daerah dan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Terlepas dari apakah itu semua, mereka semua akan dibabat habis oleh riak-riak itu. Menjerit. Akhirnya, sebuah meteor menabrak lautan darah abadi. Seketika, laut mendidih dan menyemburkan air seperti gunung berapi yang meletus. Dan ketika gelombang kejut menyapu, selain Ye Fei dan Ye Zongyun yang berada di dalam formasi spiritual, maka semua orang disulap menjadi abu. Tidak ada yang tersisa, dan mereka mati tanpa menyisakan apapun. Dan meskipun formasi spiritualnya dapat menghentikan satu gelombang kejut yang menghantamnya, tetapi retakan muncul dan kekuatannya mulai sangat berkurang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan mengapa ini harus terjadi? Kepulauan Eksekusi Immortal aku baru saja berkuasa, dan wilayah Laut Timur sudah damai. Oh dewa, mengapa kamu harus memperlakukan kami seperti itu? Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Teriak Ye Zongyun. Ye Zongyun melihat ke langit, dan melolong dengan sedikit kebingungan pada tangan besar ilusi itu, yang saat ini berhenti di udara dan menyelimuti langit. Pada saat itu juga, dia, yang biasanya sangat memikirkan dirinya sendiri, kini tidak lagi memiliki jejak sikap seperti itu. Dia benar-benar telah berubah, karena dia telah menemukan meskipun dia adalah kepala 9 dewa, yang membuat semua orang menghormatinya di wilayah Laut Timur, dan juga seorang master kultivasi bela diri. Tetapi ketika dia menghadapi bencana sejati, dia benar-benar sangat tak berdaya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Kakek, ini tidak baik, ucap Ye Fei. Tapi pada saat itu, suara Ye Fei yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar. Ketika dia menoleh dan melihat, wajah Ye Zongyun juga sangat berubah. Karena meteor yang sangat besar itu, dengan kekuatan yang sangat menghancurkan, ternyata sedang menuju langsung ke arah mereka. Kecepatannya benar-benar sangat cepat, dan dengan ukurannya yang sangat besar, bahkan hampir menutupi bagian lautan darah abadi. Melihat itu, mereka benar-benar tidak bisa mengelak. Ledakan. Bang! Akhirnya, ledakan yang memekakkan telinga terdengar.
Dan pada saat itu juga, Ya Zongyun dan Ya Fei merasa mata mereka menjadi gelap. Semua kesadarannya lenyap, dan mereka pun akhirnya pingsan. Hanya setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Ya Fei pun secara bertahap membuka matanya. Tetapi setelah dia melakukannya, dia menemukan bahwa dunia yang dia lihat saat ini benar-benar berubah. Langit berwarna merah darah, dan juga penuh dengan retakan. Bumi berwarna merah darah, dan penuh dengan magma yang bergelombang. Di antara langit dan bumi, semuanya benar-benar tidak ada jejak kehidupan. Itu sangatlah sunyi dan sepi. Mungkinkah aku sudah mati? Itu adalah pemikiran pertama Ya Fei. Setelah mengalami semua yang terjadi, dia tidak merasa mampu untuk bertahan. Namun tiba-tiba saja, mata Ya Fei tiba-tiba menyusut, lalu dia buru-buru terbang ke bawah. Karena di dalam magma yang mengalir yang melepaskan aura panas, dia seperti melihat seseorang. Ternyata orang itu adalah kakeknya, Ya Zongyun. "Kakek!" teriak Ya Fei. Ketika melihat kakeknya, Ya Fei terkejut dan gembira, dan dia buru-buru mengangkatnya dari magma yang meletup-letup. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa, kakeknya yang sangat dia bangga-banggakan, dia saat ini benar-benar sangat lemah. Namun setelah melakukan beberapa pemeriksaan, dia menemukan bahwa kakeknya masih memiliki denyut nadi dan detak jantung. Dan itu menyatakan, bahwa dia belum mati. Kenapa seperti ini? Apakah kita belum mati? Pikir Ya Fei. Setelah menemukan keganjilan kakeknya, Ya Fei juga memeriksa dirinya sendiri. Dia segera menemukan, bahwa nadi dan detak jantungnya juga sangat stabil. Ini adalah karakteristik khusus dari kehidupan, yang tidak sesuai dengan seseorang yang sudah mati. Lagi pula, dia tahu bahwa orang yang sudah mati tidak memiliki detak jantung, ataupun denyut nadi. Dan juga, jiwa sebenarnya hanyalah kesadaran dari seseorang yang telah mati. Setelah manusia mati, itu sama saja dengan kesadaran mereka memasuki dunia yang berbeda, yaitu dunia yang sangat menakutkan. Namun karena jantungnya masih berdetak, itu berarti dia belum mati. Batuk-batuk. "Fei, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Ya Zongyun. Tepat pada saat itu, Ya Zongyun dengan intens batuk beberapa kali. Dia benar-benar bangun, dan hal pertama yang dia lakukan setelah tersadar adalah, dia dengan cermat memeriksa cucunya. Dia cukup takut bahwa cucu yang dia sukai ini, itu akan mengalami cedera berat. "Kakek, Fei baik-baik saja. Gimana keadaan kakek? Apakah kakek merasa ada yang tidak nyaman?" balas Ya Fei. Melihat kakeknya bangun, Ya Fei bersukacita dan bergegas ke pelukan Ya Zongyun, dan kemudian meratap dengan sedih. "Fei sayang, sudah, jangan menangis. Kakek baik-baik saja. Hanya saja, formasi spiritual yang aku letakkan sebelumnya adalah formasi tabu, jadi aku rela kehilangan terlalu banyak kekuatan," ucap Ya Zongyun menjelaskan. "Itu berarti, kakek tidak terluka sama sekali?" tanya Ya Fei. Ya Zongyun mengangguk dengan senyum ringan. Dan setelah mendengar kata-kata Ya Zongyun, Ya Fei bahkan lebih bahagia. Meskipun saat ini langit dan tanah runtuh, dan dunia tidak terlihat seperti sebelumnya, tapi tidak banyak yang terjadi pada dirinya dan kakeknya, dan mereka berdua telah selamat. Itu adalah keberuntungan dalam kemalangan. "Siapa itu?" teriak Ya Zongyun. Namun pada saat itu, mata Ya Zongyun segera menyala, dan dia menempatkan Ya Fei di belakangnya saat dia berteriak dengan keras di depannya. Melihat itu, Ya Fei juga dengan cepat melemparkan pandangannya ke arah yang diteriaki Ya Zongyun dengan marah. Barulah kemudian dia menemukan bahwa, beberapa ratus meter dari mereka, itu tiba-tiba saja muncul hamparan kabut putih yang luas. Padahal, kabut itu tidak ada sebelumnya. Pada saat itu juga, kecemasan Ya Fei mencapai puncaknya. Karena ketika dia memeriksa kabut itu, dia tidak bisa mendeteksi apapun. Namun pada saat itu juga, dari balik kabut tersebut, itu terdengar suara langkah kaki yang tajam dan jelas. Tap, 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 tap. Suara langkah kaki itu muncul satu demi satu, dan itu semakin mendekat. Tidak hanya Ya Fei saja, bahkan Ya Zongyun mengerutkan alisnya dengan erat.
Matanya berkilau dengan tidak stabil, dan bahkan hatinya membentuk benjolan di tenggorokannya. Mereka yang secara pribadi mengalami bencana, mereka mengalami kekuatan dan teror dari tangan besar yang ada di langit. Di saat seperti ini, mereka tidak dapat menentukan dengan tepat, siapakah yang telah mendekati mereka saat ini. Wush! Saat keduanya menatap dengan ketat, kabut akhirnya berhamburan. Dan secara bersamaan, seseorang muncul di garis pandang Ye Fei dan Ye Zongyun. Setelah melihat orang itu, tidak peduli apakah itu Ye Zongyun atau Ye Fei, keduanya benar-benar tercengang, dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Karena pada saat itu juga, orang yang maju di udara dan perlahan-lahan mendekati mereka, ternyata itu adalah seorang wanita muda. Dia memiliki rambut hitam legam yang berserakan di belakangnya, serta alisnya yang panjang, mata besar yang indah, hidung yang mancung, bibir kecil seperti ceri, dan kulitnya yang awet muda. Dia telah mencapai batas terakhir dari kecantikan, dan pastinya telah melampaui kecantikan Ye Fei. Terutama sikapnya yang murni dan menawan. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Ye Fei. Dia seperti peri dari surga, dan mendekati kesempurnaan. Tidak hanya perempuan muda itu memiliki kecantikan seperti peri, namun sosoknya juga sangat baik. Jika dilihat dari bagian luarnya yang seputih salju, itu ada kemerahan tipis, dan kulitnya juga sangat mengkilap seperti batu giok. Meskipun hal yang membuat Ye Fei dan Ye Zongyun kaget, itu bukanlah penampilannya yang seperti peri. Tapi itu adalah pakaian terbuka yang dia kenakan. Dia memiliki penampilan yang begitu indah, sosok yang memikat, tetapi dia hanya mengenakan sangat sedikit pakaian. Itu karena, dia hanya mengenakan pakaian dalam saja. Itu dikenakan di depan dadanya, dan meskipun itu menyembunyikan semua area pribadinya, tapi area besar kulit putih saljunya masih ditampilkan. Terutama kakinya yang lurus dan ramping, itu cukup banyak terungkap sepenuhnya di depan mata mereka. Namun selain pakaian dalam berwarna merah muda, perempuan muda yang sangat cantik itu juga memiliki ornamen lain. Ada alas kaki yang indah diikatkan di pergelangan kakinya, dan itu adalah elit armamen. Kamu, ucap Ye Fei. Pada saat itu Ye Fei benar-benar terpana, karena dia mengenali pakaian dalam merah muda tersebut. Itu sangat akrab baginya, dan itu persis sama dengan yang dikenakan gadis spesial di Lautan Darah Abadi. Jadi, Ye Fei bisa menebakannya dengan sangat yakin. Orang yang muncul di depan matanya ini, itu sangat mungkin adalah gadis kecil yang dia ingin tangkap, bahkan dalam mimpinya. Itu benar, dia adalah Little Fishy. Fei apakah kamu mengenalinya? Tanya Ye Zongyun. Ye Zongyun belum pernah melihat Little Fishy sebelumnya, tapi dia bisa melihat bahwa cucunya mungkin tahu keindahan muda yang misterius ini. Wanita muda itu tidak memiliki reaksi yang terlalu besar, itu ketika dia menatap ekspresi terkejut dan takut dari mereka. Ketika masih berada di jarak 100 meter di antara Little Fishy dan mereka berdua, Little Fishy kemudian berhenti. Kamu Little Fishy kan? Akhirnya dia bertanya, dan pastinya dengan nada tidak percaya. Angguk Little Fishy. Namun tepat pada saat itu, mata jernih Little Fishy sedikit bergeser. Tekanan tanpa batas kemudian datang membanting dari atas, dan itu menyebabkan Ye Fei dan Ye Zongyun berlutut di udara dengan paksa. Dengan kekuatan yang sangat kuat, bahkan udara yang membuat mereka berlutut pun mulai retak. Saat itu, Ye Fei dan Ye Zongyun merasakan pundak mereka seperti membawa kekuatan yang tak tertahankan. Bahkan untuk bernafas saja, itu adalah tugas yang sangat sulit. Seolah-olah mereka bisa mati pada saat tertentu, dan wajah mereka juga dipenuhi dengan penderitaan. Namun tidak ada sedikit pun simpati darinya, itu saat Little Fishy melihat keadaan mereka yang menyakitkan. Pertama-tama dia dengan jijik memandang keduanya, lalu berkata dengan nada mengintimidasi. Dengarkan baik-baik, jangan menyerang Wu Qing, dan bahkan jangan pernah melakukan apapun yang merugikan Wu Qing. Karena kalau tidak, orang yang akan mati bukan hanya kalian berdua. Akan tetapi, seluruh wilayah Laut Timur akan aku musnahkan, ucap Little Fishy. Bas-bas.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, area besar berkabut putih muncul di sekelilingnya lagi. Dan dengan segera, kabut itu menyelubungi tubuhnya yang luar biasa indahnya, dan kemudian dia menghilang. Selain itu, kabut itu dengan cepat menyebar. Kabut itu menutupi garis pandang Ye Fei dan Ye Zongyun, dan pada saat yang sama juga, kekuatan yang tak tertahankan juga memudar seperti awan. Ye Fei dan Ye Zongyun belum pulih dari adegan yang sebelumnya sangat berbahaya, itu sebelum mereka tiba-tiba mendengar suara-suara panggilan yang tak ada habisnya. Lord First Immortal, Lord First Immortal, Lady Ye Fei, Lady Ye Fei. Suara-suara itu terdengar sangat akrab. Mereka adalah suara para bawahan Ye Fei, dan juga pakar dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Dan seiring dengan deringan dari suara-suara itu, kabut di sekitar mereka juga perlahan-lahan mulai memudar. Kemudian ketika kabut itu benar-benar menghilang, mereka berdua yang mengalami pemandangan mengerikan, kini akhirnya mereka telah mengubah wajah mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian terima kasih banyak. Bye-bye.